saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Masalah ijazah nih persoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Insan ijazah kenal bomba. Kalau bersama dia, kalau ijazah itu dulu, hasilnya ini ijazah saya. Itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan sesuai janji saya sebelum jeda tadi, kita akan membahas lebih dalam dengan sejumlah orang narasumber di studio. Ada 4 orang narasumber yang sudah hadir. Saya akan kenalkan pertama dari sisi kanan saya, terlapor. Kini statusnya adalah terlapor ya? Belum. Oh belum? Belum. Oke. Mas Roy Suryo. Terundang. Karena selamat malam Mas, terima kasih. Malam. Nanti kami akan lebih ulik lagi bagaimana status dan juga proses hukum yang sedang Ya. berjalan sekarang. Dan kemudian yang kedua adalah peneliti senior Drone Prit, Yan Kurniawan. Mas Yan, selamat malam. Malam, Mas. Terima kasih sudah kembali hadir. Kemudian mantan Kabareskrim Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Selamat malam para pemirsa. Terima kasih. Dan yang terakhir, kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Rifai Kusuma Negara. Bang Rifai, selamat malam. Malam, Mas Bram. Malam semua. Terima Malam, kasih pemirsa. sudah hadir. Menarik. Saya langsung ke Bang Rifai untuk konfirmasi terlebih dahulu. Ketika Kamis diumumkan dihentikan, begitu ya, penyelidikan oleh Bareskrim, dikatakan telah memeriksa 39 orang saksi, menelusuri 13 lokasi berbeda. Jadi artinya kalau disebutkan identik, itu sudah cukup belum untuk Anda dan pihak Pak Joko Widodo? Oke. Sebenarnya kalau dalam konteks penyelidikan, laboratorium ini hanya bagian dari upaya penyelidikan. Di luar itu sudah ada pemeriksaan 39 saksi, berarti sudah sejumlah saksi diperiksa, baik pihak UGM, teman-teman Pak Jokowi, dan seluruh pihak yang mengetahui proses perkuliahan Pak Jokowi hingga akhir. Lalu yang ketiga, jangan lupa juga sudah ada bukti-bukti surat yang diperiksa oleh pihak Bareskrim, yaitu seluruh dokumentasi perkuliahan Pak Jokowi, dari KRS-KRS-nya, dari skripsinya, dari hasil KKN-nya, sampai dengan skripsi dan semuanya. Artinya jejak dokumen semua ketika Pak Jokowi kuliah itu sudah terperiksa. Memang sudah dipegang Oke. oleh UGM, dan itu semua sudah diminta oleh pihak Bareskrim. Jadi sebenarnya alat bukti banyak, selain saksi ada juga alat bukti surat, dan terakhir baru lab yang bersifat menguatkan. Jadi kalau bicara identik itu hanya bicara lab, tapi kalau bicara penyelidikan, yaitu kesimpulannya tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Oke, jadi itu cukup memuaskan bagi pihak Anda sesuai dengan ekspektasi begitu Bang? Kalau kami dari awal, baik Pak Jokowi maupun kami meyakini betul ijazah itu asli, karena Pak Jokowi sendiri yang mengalami langsung, berkuliah langsung, hingga di akhirnya beliau yang menerima ijazah itu dari kampus kan. Kalau kemudian dinyatakan palsu kan juga kita mempertanyakan itu dari mana argumentasinya, dan bahwa sekarang Bareskrim mengambil kesimpulan, buat kami ini momen ketiga. Ya, karena di momen pertama kami juga sudah bersidang 2 tahun yang lalu, putusan perdata pun juga sudah keluar gitu ya, inkrah bahkan. Momen kedua pihak rektorat dan dekan juga memberikan statement secara official, ya artinya ya mereka yang paling berwenang menyatakan sebuah ijazah itu sah atau tidak. Dan yang ketiga terakhir dikuatkan oleh hasil penyelidikan dari Puslapor. Jadi artinya ketika publik menyangka Rabu kemarin atau Selasa kemarin Pak Jokowi datang ke Bareskrim membawa yang asli, itu sebetulnya Bareskrim sudah punya aslinya ya, tidak hari itu ditunjukkan dan kemudian diputuskan begitu ya? Oh tidak. Jadi sebenarnya 2 minggu sebelum pemeriksaan Pak Jokowi, kami sudah disurati oleh pihak Bareskrim untuk menyerahkan surat. Kenapa disurati? Karena ini memang dalam proses penyelidikan, nggak ada kewenangan polisi untuk memaksa atau menyita. Tapi kami juga di situ mencoba kooperatif, biar ini cepat selesai lah, karena kita juga nggak mau gaduh terus-menerus gitu ya. Sehingga pada saat diminta secara sukarela menyerahkan ijazah, kami serahkan. Yang asli atau fotokopian yang dilipat, yang ditunjukkan? Oh enggak, itu diserahkan langsung oleh adik iparnya Pak Jokowi, didampingi ajudan, berangkat dari Solo, itu 2 minggu sebelum pemeriksaan Pak Jokowi. Baik. Kita serahkan, lalu dilakukan tes lab ya. 2 minggu kemudian, Pak Jokowi pun dipanggil untuk pemeriksaan. Kami pun nggak nyangka di akhir pemeriksaan itu dikembalikan gitu. Tapi ternyata setelah pemeriksaan selesai,
Kami diminta nunggu beberapa menit, akhirnya ada orang puslapor bersama pihak Trimum ya, menyerahkan ini langsung ke tangan Pak Jokowi. Jadi diterima 2 minggu sebelum dari adik ipar, dikembalikan langsung ke Pak Jokowi. Di hari pemeriksaan tersebut ya? Di hari pemeriksaan. Oke, baik. Mas Roy, Ya. itu cukup, paling tidak kita sudah mendengar dari minggu lalu begitu. Bagaimana rangkaian kejadiannya? Ya. Anda masih kemudian menyangkalkan itu? Ya gini, karena sebenarnya hasil ini pun sudah sempat kita prediksikan. Pasti nanti ujung-ujungnya Barreskrim mengatakan dengan narasi atau dengan naratif. Dan itu terbukti kan kemarin. Artinya Diltipidum itu menyampaikan itu hanya dengan kata-kata. Oke. Ya, tidak ada barang yang secara fisik. Padahal kan katanya awalnya itu dikatakan, oh ini harus analog, harus bukti fisiknya ada. Ya, jangankan sampai ijazahnya yang sebenarnya itu ditunggu oleh semua masyarakat ya, tunjukkan gitu. Kan akan lebih polite lagi, akan lebih sopan lagi, atau mungkin akan lebih transparan lagi. Kalau itu tidak buru-buru dikembalikan, ya biarkan Diltipidum itu pegang ijazahnya, atau bahkan kayak kalau gelar perkara biasanya gitu ya, normal. Ijazah itu digelar, semua alat buktinya digelar di situ, ya kemudian semua orang boleh nonton, boleh motret, wartawan itu ya. Dan di situ ada 2 pihak, pihak pendumas dan pihak yang terlapor gitu ya. Dan yang paling penting lagi, yang paling menarik tadi Pak Rifai sempat menemukan atau Mas tadi yang bertanya, jadi ijazahnya pun yang ditampilkan tuh saya terus terang agak sedih juga gitu loh. Ini Barreskrim malah masa yang ditampilkan tuh justru adalah yang fotokopi. Fotokopi terlipat, yang bekas di tengah-tengahnya ada kayak tetesan air atau apa gitu. Kenapa bukan yang versi yang misalnya tuh yang asli, katanya asli. Dan itu sempat ditata. menjadi dasar keraguan Anda ya? Oh iya, dan tambah ya, ini bisa dibuktikan nanti. Mungkin dari drone emprit nanti bisa juga memetakan ya, masyarakat tuh tambah percaya atau tambah nggak percaya terhadap ijazah itu. Tapi itu kan menarik. ada yang juga yang kemudian mengatakan itu soal teknis kemudian, bahwa Polri memiliki datanya, menghentikan itu dalam penyelidikan. Ini justru aneh juga, saya bukan orang hukum ya, Pak Rifai lebih paham hukum atau nanti Pak Susno ya. Tapi kan yang saya dengar adalah, kalau tadi dikatakan ini bagian teknis kecil saja ya puslapor itu. Kenapa puslapor itu bisa seolah-olah kemarin langsung naik ke Diltipidum, terus langsung menghentikan kayak seorang Kapolri gitu. Dia menghentikan itu bahkan memaknai ini agar masyarakat Indonesia tidak gini-gini. Jadi menurut Anda tafsirnya seharusnya tidak boleh ada di... Iya, terlalu loncat lah, leapfrognya itu terlalu loncat, kodoknya itu terlalu jauh gitu ya. Sehingga malah membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya atau menjadi curiga. Dan satu lagi kemarin yang disampaikan tadi, betul tadi Mas Bram menanyakan adalah soal identik atau kemudian otentik ya gitu. Itu nanti penting karena identik itu bukan berarti otentik loh. Identik itu hanya disetarakan dengan yang sama. Ibaratnya kita beli barang palsu sama palsu ya, kemudian beli barang asli, ya kalau barang asli digandengkan dengan yang palsu ini non identik. Tapi kalau palsu dengan palsu ya identik dia jadinya gitu. Tapi kemudian kalau menurut polisi memeriksa 39 saksi, 13 lokasi berbeda, meliputi bahan kertas, sistem pengamanan teknik cetak, tinta, tanda tangan, dan stempel resmi. Hasilnya mana? Itu loh. Artinya itu hanya parameter. Parameter-parameter itu sempat saya katakan, Madam, dulu seminggu sebelumnya supaya tidak hanya naratif saja. Waktu itu saya menyarankan nanti harus ada hasil uji carbon dating 14 itu untuk kertas. Harus ada uji karbon atau harus uji markingnya itu untuk tintanya. Dan tinta itu harus jelas apa. Itu kan nggak ada. Hanya kayak disampaikan saja parameternya. Kayak kita kalau periksa kesehatan, lagi-lagi saya harus ngulang. Kalau periksa kesehatan tuh kalau kita terima hasil dari lab gitu ya, itu jelas SGPT berapa, SGOT berapa, gula darah sebelum puasa berapa, sudah puasa berapa gitu. Jadi itu nggak ada. Dan yang paling kemudian kita agak saya terus terang agak sedih gitu karena saya dulu juga pernah bekerja sama dengan Barreskrim ya gitu untuk kemudian membantu di Silek segala adalah bahwa ketika kemudian hasil uji dari skripsinya itu ada dikatakan dirasakan, diraba itu ada cekungan. Ini hasil laboratorium yang scientific ya, yang crime science investigation atau hanya perasaan gitu. Oke, itu yang Anda pertanyakan. Iya. Oke, saya ke Bang Rifai lagi. Itu yang kemudian diragukan. Bagaimana kemudian pihak Anda juga meyakinkan lagi masyarakat bahwa memang ini asli begitu, Bang Rifai? Pertama memang ya kebetulan saya sudah menjalani proses advokat hampir 30 tahun. Jadi memang selalu kalau untuk pengujian pemalsuan itu lab hasilnya adalah identik atau tidak identik. Itu selalu standar seperti itu. Bukan otentik ya artinya. Lalu siapa yang menyatakan palsu tidak palsu itu pengadilan. Ya. Jadi memang di situ batasannya. Nah, tapi kembali lagi di dalam penyelidikan ini kan memang definisinya adalah tindakan penyidik untuk melihat apakah yang dilaporkan ini pidana atau bukan.
Kalau dia pidana baru naik ke tahap penyidikan. Nanti mungkin Pak Susno bisa jelaskan. Oke. Nah kalau di tahap penyelidikan ini memang sudah tidak terlihat pidananya atau dari alat bukti yang ada tidak terlihat hilal pidananya gitu ya. Masa mau dipaksakan harus ke penyidikan. Ini juga kan bicara bukan hanya kepentingan pelapor tapi terlapor juga punya hak asasi untuk dihargai. Jadi kita sih melihat dan satu lagi yang menjadi terlihat tidak konsisten. Dari awal kan TPUA melaporkan ke Bareskrim. Oke. TPUA itu isinya banyak para pengacara. Tahu bahwa kalau di Bareskrim pemalsuan pasti diperiksa oleh lapor. Sudah tahu tuh mekanisme itu. Dan sekarang melaporkan di Bareskrim, tapi boleh dibilang menyangkal hasil puslapor. Oke. Tidak konsisten. Nah di sisi lain, dalam pengamatan saya, puslapor ini lembaga yang udah lama, tahun 54, coba di googling. Oke. Dia sudah menangani banyak perkara hebat, dari perkara bom, teroris, uang palsu, luar negeri, bahkan standar internasional lah. Banyak negara kerjasama dengan puslapor. Jadi kalau nggak salah ya, integritas Pak. itu tidak perlu diragukan seharusnya, Bang Saya Rifai, sih ya? tidak melihat, karena di dalam juga banyak ahli-ahli teknis. Ada ahli fisika, ahli kimia, boleh cek di dalamnya. Jadi bukan teman-teman polisi bahkan mayoritas yang melakukan pengecekan. Dia sarjana-sarjana betul-betul terapan yang keilmuan khusus di sana. Jadi saya pikir kalau, nah bahwa tidak kurang begitu terbuka, ya mungkin nanti bisa diupayakan oleh pelapor untuk minta penjelasan dari pihak. Termasuk boleh Pak, menurut saya melihat boleh Pak, untuk melihat ya Tapi mengkaji. menurut pihak Anda dan Pak Jokowi sebetulnya merasa ini juga tidak terlalu clear dijelaskan sama dengan kemudian narasi Mas Roy tadi, atau memang sudah cukup yang disampaikan kemarin? Sebenarnya sih kalau kita lihat ya sekilas, tapi kan kembali lagi kan yang direkam oleh media kan belum tentu seluruhnya ya. Saya lihat sih sudah ada perwakilan dari Puslapor, ada dari Humas ada. Jadi kalau pertanyaan didalami sebenarnya bisa dijawab. Tapi ya kemarin yang kita lihat kan hanya dari media. Jadi saya juga nggak tahu pasti apakah sudah begitu terbuka. Nah, tapi menurut saya setiap pelapor memang pada saat laporannya tidak lanjut pasti kecewa. Ada mekanisme si pelapor itu melakukan komunikasi atau ingin mendalami, menurut saya ya kita harus terbuka, transparan lah. Fact is fact gitu ya. Jadi jangan ada keraguan-keraguan yang akhirnya terus muncul, lebih kurang itu. Jadi harusnya tidak perlu ya? Menurut saya nggak Keraguan perlu. tidak perlu, penjelasan perlu atau tidak menurut Anda? Menjelaskan lebih detail lagi apa yang kemudian disampaikan Baris Ya Krim kembali kemarin. lagi kalau ingin penjelasan lebih lanjut kan bisa ditangani. Tapi kan kembali lagi kalau sudah dijelaskan berulang-ulang masih nggak yakin, Oke. maka akhirnya keputusan hukum yang harus menjawab kan. Oke, Mas Roy, silakan Ya, ditanggapi. Jadi intinya adalah soal transparansi. Ya, tadi dikatakan betul kalau itu transparan, terbuka, kemudian itu disaksikan oleh semua pihak dan juga ditonton oleh masyarakat, saya kira clear. Itu sudah bagus disiarkan live di berbagai TV, kan breaking news termasuk CNN kemarin. Cuman kan kita juga lihat ya, yang ada sepanjang itu isinya ya naratif itu tadi. Naratif kemudian yang ditunggu oleh masyarakat tuh itu ijazahnya mana gitu ya. Oke. Ya itu sama sekali yang harusnya itu kan mengerti itu penting banget gitu. Oke, Mas Itu Roy, nggak tapi ada. kalau Bang Rifai tadi mengatakan soal ya integritas lapor, kenapa harus di... Oh iya, saya Kita justru ragukan. itu saya menyayangkan ya laboratorium forensik yang memiliki laboratorium yang bagus, pengalaman sekian puluh tahun ya gitu. Kenapa kemarin penyajiannya kayak gitu? Jadi makanya ketika kami tadi juga saya juga mendengar, saya harus disclaimer dulu, saya itu sebenarnya bukan bagian dari TPUA, bukan pelapor juga, tapi saya adalah pihak yang terkait yang diminta oleh TPUA untuk ikut menguji itu nantinya gitu. Nah, tadi TPUA juga mengajukan itu Pak Rifai ke Bareskrim untuk ke Biro Wasisdik ya gitu, untuk pengawas penyidik untuk minta itu yang namanya gelar perkara khusus. Dan tembusannya juga ke Kapolri, ke Kompolnas, ke kemudian Irwasum dan lain sebagainya. Ya moga-moga ini menjadi diskursus bagi masyarakat ya. Kalau ada hal kayak gini, itu masyarakat itu masih punya hak untuk menanyakan, tidak hanya top down seperti itu, apalagi Tapi pihak tiba-tiba Anda dihentikan. kemarin mencoba untuk menanyakan lebih detail tidak di minggu lalu ketika Bareskrim mengumumkan itu? Nah, kan pengumumannya baru 2 hari yang lalu ya, dan itu tidak diundang loh. Oke. Jadi ini juga sekaligus Atau maksud koreksi saya ya. ada langkah untuk mendatangi, meminta lebih Ini jelas bagaimana? yang saya dengar adalah TPO itu sudah melapor semenjak tanggal 9 Desember 2024. Oke. Dan itu pun hanya masuk pada pelaporan Dumas, pengaduan masyarakat. Tidak mendengar kabar gitu kalau itu naik ke penyelidikan aja belum ya. Tiba-tiba mendengar kabar ketika Pak Jokowi melapor di Polda Metro Jaya tanggal 30 April dan itu gercep banget. Lapor 30 April langsung dari SPKT langsung muncul surat perintah penyelidikan. Ya, jadi itu kan super kilat ya, luar biasa. Kemudian, nah baru dari situ kelihatan gerak tiba-tiba di Tipidum waktu itu konpres di Solo ya, di Mapolresta Solo mengatakan kalau sudah memeriksa sekian-sekian. Itu teman-teman TPUA kaget. Loh, kok kami nggak diberitahu gitu loh. Ketika ada progres seperti ini, harusnya, nah ini untuk semua aja lah, untuk next Polri ke depan. Saya
cinta kepada Polri, jangan sampai ini kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan lagi. Harusnya kayak gitu kan diinformasikan. Baik. Apakah tuh kalau nggak diinformasikan langsung ke website kan kita bisa lihat labjunya sampai mana, laporan kemajuannya sampai mana. Itu enggak Jadi tahu-tahu progres itu pihak Anda tidak tahu ya? tidak Mas Roy? ada, dan ahli-ahli yang sudah disiapkan dari pihak TPUA seperti saya tidak dipanggil, ya tidak diundang. Saksi-saksi dari pihak TPU pun tidak diundang. Oke. Ya, tahu-tahu yang dikumpulkan hanya saksi-saksi atau orang-orang yang kita nggak jelas siapa. Baik, Yaitu oke. kalau yang didatangkan adalah kelompok atau gerombolan mereka atau istilahnya ternak mereka, ya sama aja, itu sama aja dengan bermain di kandangnya sendiri atau Oke. bermain di kebun binatangnya sendiri. Baik, gitu loh. baik. Itu kecurigaan Anda di situ ya? Iya, Oke, saya ini ke masyarakat loh ya. Pak Susno terlebih dahulu. Saya minta bagaimana ya pencerahannya begitu Pak. Jadi memang kalau kemudian minggu lalu disampaikan seperti itu masalah kurang rinci dalam penjelasannya atau memang ada yang miss di sana menurut Anda Pak? Baiklah, kita dengan sama persepsi bahwa kita semua ini mencintai Polri. Ya. Kita percaya bahwa kemampuan Polri hebat, laboratorium kita hebat dan bagus. Hanya yang dipersoalkan adalah tadi transparansi, keterbukaan. Ya. Ketidakterbukaan menimbulkan ketidakpercayaan, akhirnya menimbulkan keraguan. Nah, apa ketidakpercayaan dan ketidakterbukaan tidak saya ulangi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Roy. Dan mudah-mudahan Pak Roy sampai sekarang tetap orang pencinta Polri, karena dulu sering diminta bantuan ya. Nah, ini koreksi untuk lembaga yang kita miliki bersama. Nah, sekarang apa jalan keluarnya ketidakterbukaan itu? Tadi sudah Pak Roy katakan, sudah menyurati Bariskrim ya, untuk diadakan gelar ya. Oke, baik. Kemudian untuk Wasdik berfungsi, termasuk menyurati juga Kompolnas. Nah, kalau hasil kerjanya saya yakin sudah bagus, karena aparat laborat kita bagus, penyelidik kita bagus, penyidik kita bagus, hanya dalam mengkomunikasikannya kepada publik. Oke. Contoh, apa yang ini yang dikomunikasikan itu adalah identik dengan tidak identik. Betul. Mestinya kalau identik dengan tidak identik sudah dijelaskan oleh Pak Roy. Ijazah A sama-sama dikeluarkan oleh ijazah B, kertasnya sama, tanda tangan sama, sama-sama ini identik. Tapi apakah ini autentik atau sah apa tidak? Kalau yang ini dikeluarkan lembaga tidak berwenang, ini lembaga tidak berwenang, ya identik dia. Tetapi kalau ini dikeluarkan oleh lembaga berwenang, ini lembaga berwenang, identik dia. Ini dikeluarkan lembaga berwenang, ini tidak berwenang, maka dia tidak identik. Oke. Nah, jadi artinya perlu disampaikan bahwa kami mengambil pembanding adalah dari UGM. UGM menunjuk bahwa dari Fakultas Kehutanan tahun alumni 85, si A, B, C, D. Dan saya yakin itu sudah dilakukan begitu, hanya dalam komunikasi publiknya yang tidak bagus. Oke. Sehingga karena Pak Jokowi alumni 1985, kita bandingkan. Sama-sama diakui dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan, oleh Rektorat, baru tadi turun sampai ke itemnya. Tanda tangannya sama, kertasnya sama, hurufnya sama, and so on, and so on. Barangnya ini, dilihatkan. Ini barang yang asli dari Pak Jokowi, yang dipegang dia. Menurut Anda harusnya seperti itu ya, Pak Susno? Ya, ini kan teknik komunikasi saja. baik. Dan saya yakin mereka sudah lakukan seperti itu. Hanya dalam mengkomunikasikannya yang tidak. Kemudian ditambah lagi, ini ijazah si A, si B, C. Yang juga dikeluarkan lembaga yang sama dan diakui lembaga yang sama. Oke. Dan kami itu maksudnya penyidik ya, tidak hanya berpedoman pada ini. Sudah 30 sekian saksi yang kami periksa. Siapa saksi itu? Bagian pendaftaran, bagian ini, termasuk mungkin saksi dari harian atau koran misalnya. Apa di Jogja itu ada apa? Kedaulatan Rakyat. Oke. Tahun 1980 kami ambil Ujian masuk ya. dalam ujian masuknya. masuk nama Pak Jokowi terdaftar di koran tanggal sekian bulan sekian, Fakultas Kehutanan nomor sekian namanya. Oke. Publik yakin, tapi belum tentu yakin tamat apa enggak kan? Baru kami periksa dosennya, kan masih ada dosen hidup. Dia mengetahui mahasiswa itu. Tadi sampai kemana? Mata pelajarannya, wah ilmu hutan, ilmu pohon, ilmu mupuk gitu. Saya ini petani soalnya kan, ilmu panen. Artinya semua jejak dokumen Ya, begitu ya, Pak Susno jadi ya. apa yang dikatakan Pak Roy tadi itu akan lebih dipercayai. Dan saya yakin itu sudah dilakukan, hanya teknik komunikasi. Oke. Mungkin ya Pak Roy ya, Siap. perlu disekolahkan di
komunikasi gitu. Oke, baik, saya ke Bang Rifai lagi. Jadi artinya dengan kondisi seperti ini ada keraguan, dianggap kemudian penjelasannya kurang clear, itu merugikan tidak bagi Anda dan Pak Jokowi? Kalau kami sih sebenarnya ya ingin maksimal ya. Cuma bagaimanapun kan juga mungkin Polri punya protap tersendiri dan kalau buat kami sebenarnya kembali lagi ini momen ketiga. Jadi buat kami perkara di Barreskrim juga hanya sekedar penguatan. Di samping memang Pak Jokowi dan kami yakin ijazah itu asli. Karena sudah ada 2 tahun lalu menurut Anda ya? Betul. Dan kami yakin sesuatu fakta adalah fakta. Gitu. Jadi mau diuji dengan apapun, ya tapi monggo saja. Kalau ingin diuji ya artinya kita menghargai, tapi kan semua harus harus ada akhirnya. Gitu. Oke, itu yang saya pertanyakan. Berarti kalau Mas Roy tadi juga sebetulnya sepertinya setuju ya dengan apa yang dikatakan Pak Susno kalau terkait semuanya, dengan prosesnya, buktinya. Saya dengan beliau ini kan udah bukannya berkomunikasi ya. Kami itu dulu udah bekerja membantu Polri itu udah 20 tahun yang lalu. Oke. Gitu. Jadi artinya seharusnya keraguan Anda terjawab dong, Mas Roy. Gini, artinya kalau itu dibuka, itu nanti akan menjawab pertanyaan. Karena dengan kemarin hanya dikemukakan secara virtual, itu kan timbul pertanyaan, maaf Pak Suso, misalnya adalah salah satu bukti pembayaran SPP. Ternyata bayar SPP-nya hanya sampai semester 4. Jangan-jangan Bang benar masuk, namanya ada di Kedaulatan Rakyat. Tapi ternyata dia hanya sampai semester 4. Gitu loh, kuliahnya. Kemudian ada foto-foto ketika itu di Pecinta Alam, Silvagama namanya. Iya, pecinta alam biasanya, ini maaf ini, biasanya orang di pecinta alam itu lama kuliahnya gitu loh dia. Iya kan? Gitu. Nah, ini aneh juga. Katanya KKN dalam waktu tahun 83. Masuk 80, KKN 80, berarti 3 tahun. Itu nggak bisa. Dari sisi SKS-nya, KKN itu harus mendekati 100. Dia udah mengumpulkan SKS. Ini baru sekitar 80. Jadi kan aneh juga kalau KKN-nya gitu. Kemudian disampaikan lagi, nama desanya misalnya Wonosgoro atau apa. Ada lagi fakta baru. Katanya ketua desa atau apa sesepuh desa Wonosgoro mengatakan dulu belum ada, belum pakai KKN desa itu. Belum lagi kemarin ada nama Pak Kasmujo segala. Yang kemudian Pak Kasmujo itu membuat pengakuan yang sangat-sangat melegakan kalau bagi saya ya gitu. Tapi juga memberikan masyarakat contoh kejujuran bagi masyarakat. Dia ternyata bukan dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Padahal 2017 disebut-sebut Pak Kasmujo adalah orang yang membimbing saya meskipun dia nggak pakai skripsi. Tapi kata-katanya dialeknya tuh dengan demikian ini bisa menyelesaikan, membantu misalnya skripsi saya. Mas Roy, berarti dengan asumsi Anda ada yang miss di penyelidikan itu? Iya, clear banget. Ada miss, apalagi saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, itu sudah memegang yang namanya, pernah memegang dan memeriksa yang namanya bukti primary evidence ya gitu. Diserahkan langsung oleh Wakil Rektor 1, Bu Profesor Wening, ya, dan juga Wakil Rektor Kemahasiswaan waktu itu Aris Jito, bahwa itu skripsinya tidak ada lembar pengujiannya, nama tanda tangan dosen pembimbing skripsinya saja dipersalahkan oleh putrinya, ya, Aida Greenberry yang berada di Australia. Dia mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya, namanya juga salah. Nah kalau kayak gitu kan bingung kita. Loh ini kok bisa kayak gini, kenapa bisa terbit ijazah kalau skripsinya tidak akurat, tidak baik semacam ini. Oke, Pak Susno, saya kembali ke Anda. Jadi kalau kemudian dengan keraguan yang disampaikan Mas Roy begitu ya, artinya seberapa itu ya kami publik hanya membayangkan, mungkinkah begitu terjadi? Lah, kita sudah masuk ya pada tahap sah tidak ini diterbitkan. Kalau barang ini saya yakin ini sudah identik dengan ijazah-ijazah yang lain. Ya. Artinya sudah identik, sudah autentik karena diakui oleh UGM. Nah proses sekarang kita masuk pada tahapan proses. Nah proses ini beliau masuk gitu, ada terdaftar. Sampai apakah beliau betul kuliah? Sampai semester berapa tadi? Ada. Tapi sampai ke sini ini adalah wewenang dari mereka yang mencari data. Nanti cross checknya kepada siapa? OGM. Yang berhak menilai ini adalah UGM, bukan Polri. Polri mencari keterangan dari UGM. Kalau betul masukan, karena pihak pelapor kan diperiksa ini. Ini ada keterangan dari pelapor bahwa KKN-nya di desa ini, tapi ternyata desa ini tahun sekian belum ada. KKN-nya tahun 283, padahal dia baru sekian semester, belum mendekati SKS 100. Tanya UGM, apa boleh? Kalau UGM menjawab, ada pengecualian. Memang boleh, ya berarti mau tak mau dia akan terima kan? Betul. Nggak Ada boleh kondisi lagi. tertentu misalkan. Kalau misalnya ini ada lembar pengesahan yang salah, ini kan karena apa?
supaya adil pelapor harus diperiksa. Betul. Lembar Itulah. pengesahan tidak ditandatangani, tanda tangan tidak, keterangan anaknya bukan namanya, tidak pakai JO, tidak pakai apa. Oke. Bagaimana menurut UGM? Oh, itu kesalahan administrasi kami. Ada lembaran yang benar tapi Baik. ditempel di situ, ini dia. Nah, berarti sudah kalah yang ini. Oke. Ya. Jadi artinya diperlukan di sini adalah keterbukaan. Penjelasan lebih detail begitu ya, Pak Susno ya. Saya yakin itu sudah dilakukan seperti itu, Mhm. ya, tapi ke publik mungkin belum disampaikan Ya. seperti Oke, itu. dan itu menjadi pertanyaan Ah. Mas Roy dan Ada teman-teman. bagusnya, Oke. ini pelajaran Setuju, untuk Bapak. anak bangsa. Betul, Jadi oke, kita oke. tidak boleh langsung Mhm. memvonis, wah Pak Susno ngomongnya gitu, udah jadi ternaknya Mulyono. Suatu saat saya seolah-olah membela situ, Oke. wah ini Pak Susno udah melenceng pikirannya. Padahal Enggak lah. saya di sini berbicara menurut kacamata penyidikan, netral demi kebaikan negara dan bangsa. Oke, baik. Anda semua belum pernah merasakan penyidikan ketidakadilan. Aku pernah merasakan. Oke, oke. Baik, baik Pak Susno, itu Tapi cerita lain. cerita lain. Baik, baik, baik. Episode baru. Baik, nanti ngomong-ngomong kita bahas. Curcol ini, Pak. Saya ke Mas Yan dulu. Ini menarik kemudian. Jadi artinya dengan pengumuman dari Barreskrim, itu respon publik seperti apa? Kalau tadi saya pinjam kalimatnya Mas Roy ya, lebih percaya atau jangan-jangan masih tidak percaya atau lebih tidak percaya lagi Mas Yan sebetulnya? Singkat saja. Ya, jadi gini, kalau tadi yang dikatakan oleh Pak Susno, Mas Roy sama Bang Rifai itu kan pakai pendekatan hukum. Mhm. Kalau pakai logika opini, itu jelas tegas Pak Jokowi itu mengalami kerugian yang besar. Oke. Ada 3 ukuran di kami, pertama itu popularitas, kedua sentimen, ketiga engagement. Mhm. Ya, popularitas itu dalam 1 bulan terakhir, di bulan Mei ini, isu ijazah palsu yang paling tinggi. Ya, mengalahkan isu judi online. Padahal judi online itu lagi hot itu. Oke. Kalah. Ya, fantasi sedarah, isu fantasi itu Iya, kalah. iya. Padahal itu isu yang nilai proximity, kedekatan ke publiknya tinggi. Artinya publik lebih tertarik dengan Lebih tertarik isu dengan Pak isu Jokowi. ijazah Pak Jokowi. Oke, Gitu. oke. Terus Menarik. kedua sentimen. Oke. Ini ya. Nah, kita. Jangan dibuka semua karena akan lebih jelas nanti di segmen berikutnya. Kalau jangan dibuka semua, ntar kayak penjelasan kemarin. Karena nggak dibuka semua. Karena ada segmen berikutnya Mas Roy. Siap, siap. Saya akan lebih jelas lagi dengan Mas Yan nanti. Siap. Siap. Setelah ini tetaplah bersama kami di Prime Plus. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Masalah ijazah nih persoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Insan ijazah kenal bomba. Namun bersama dia menolak ijazah itu dulu. Masih ada ini ijazah saya. Itu Dan di segmen kali ini kita akan lebih dalam melihat bagaimana netizen dan juga dunia maya menanggapi isu soal dugaan ijazah palsu dari Joko Widodo. Saya masih bersama dengan peneliti senior Drone Emprit, Mas Yan Kurniawan. Ya. Jadi Anda tadi sudah mentis sedikit bahwa ada beberapa kasus yang kemudian tertutup, ternyata masyarakat lebih suka ya dengan Iya. kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Kita akan Iya. tampilkan datanya dulu. Oke, jadi gini Mas, ini saya ngambil data itu selama bulan Mei. Nah, kita cut off tadi sore, Ya. 26 Mei. Jadi ada beberapa hal yang menarik dan itu yang tadi saya sampaikan, Pak Jokowi mengalami kerugian besar minimal di bulan Mei ini, ya sampai tanggal 26. Yaitu pertama adalah dari sisi popularitas isu. Isu Pak Jokowi itu di bulan ini sampai tanggal 26 itu paling populer, mengalahkan isu-isu yang lain. Padahal isu yang lain itu ada nilai proximity atau kedekatan dengan publiknya itu kuat. Contoh misalkan isu fantasi sedarah ya, isu judi online, makan gratis saja itu kalah dengan ini. Walaupun nomor 2 ya. Ya walaupun sebetulnya. nomor 2 Oke. begitu ya.
Makanya ini jadi concern pertama. Terus kedua, selain popularitas, kita cek lagi yang namanya sentimen. Oke, Mas, sebelum lebih jauh ke sana, ini saya lihat kan beda warna, beda platform begitu ya. Iya. Artinya Twitter yang lebih banyak begitu, Mas, untuk masalah ijazah Pak Jokowi ini. Jadi gini, kalau untuk isu yang sifatnya elit, terus nuansanya politik, itu biasanya ada 2 kanal yang merespon cepat. Pertama itu kanal X atau Twitter, terus kedua media online. Ya, nanti di tren itu kita bisa lihat itu. Bagaimana cross media platform antara media online pindah ke X atau X pindah ke online. Oh, artinya saling berkelindan ya, saling berkelindan, satu sama lain. begitu. Oke, kita akan tampilkan slide berikutnya. Ini soal kecenderungan begitu ya? Ya, Oke, jadi ini silakan. soal kecenderungan. Jadi dari data ini terlihat bahwa sentimen negatifnya itu lebih tinggi dibanding sentimen positif. Ya, ini bahaya. Kenapa? Sudah paling populer, negatifnya paling tinggi. Nah, terakhir itu biasanya nanti terasosiasi. Itu yang bahaya, ya paling bahaya. Jadi gini, Pak Jokowi adalah presiden yang baru selesai. Terasosiasi sebagai apa? Harusnya kan negarawan. Tapi kalau terasosiasi sebagai orang yang punya ijazah palsu, itu bahaya. Gitu. Makanya secara logika opini harusnya ini isu ini cepat-cepat diselesaikan ya, dengan ending reputasi Pak Jokowi itu harus rebound, dia harus positif lagi. Mas, kalau kemudian 61% ini kan cukup besar ya angka negatifnya. Seberapa kita bisa kemudian menyimpulkan gitu? Jadi artinya ini akan mau apapun proses hukum yang berjalan, artinya akan tetap seperti atau biasanya polanya goyahnya akan seberapa besar kemudian? Gini, kalau ada shock frame itu dia cepat goyah. Karena persepsi itu cepat banget berubah. Apalagi kalau misalkan ada sesuatu yang bisa membalikan. Kemarin itu harapannya adalah bahwa statement Barreskrim itu adalah statement yang bisa membalikan, rebound gitu. Tapi ternyata tadi tuh ada beberapa kekurangan yang membuat para yang selama ini mengkritik tambah semangat lagi dan sentimen negatif itu malah menjadi lebih tinggi. Artinya Anda sempat mencatat waktu itu mungkin sebelum pengumuman ada di angka berapa prosentasenya kurang Tetap lebih? kurang lebih segitu, masih di atas 50%. Masih di atas 50%. Tapi artinya ini lebih menguat ya? Lebih bukan menguat, artinya tidak berkurang menurun, atau stuck? Tapi menguat. Oh, oke. Kita akan tampilkan slide berikutnya. Oke, kita akan lihat. Kita akan mulai dari artikel terlebih dahulu, Mas. Nah ini, ya. Jadi gini, ada hal yang buat kami, ini buat masukan kepada tim komunikasinya Pak Jokowi gitu. Adalah ini, titik blundernya sebenarnya di sini. Ya menurut dari sisi opini komunikasi yaitu di tanggal 30 April, terus besarnya tanggal 1. Yaitu adalah Pak Jokowi turun gunung. Dia datang langsung mengadukan lapor ke Polda penyebaran terkait dengan ijazah palsu. Yang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik gitu. Kenapa? Karena dari sisi opini itu sama aja Pak Jokowi turun kelas. Harusnya level dia nggak level situ. Itu persepsi publik persepsi terbentuk publik seperti itu ya. Nah, ini satu ya. Makanya kalau nanti dilihat di slide selanjutnya itu respon netizennya itu luar biasa di situ. Mas, kalau gitu saya tertarik dengan ini. Kalau 10 kemudian sempat paling tinggi paling tidak ya dari mulai awal, kenapa bisa jatuh di 11-12 ini, Mas? Jadi gini, ini kan isu itu kan orang kan setiap hari itu kita banjir informasi. Jadi ada kalanya kita tertarik terhadap isu tersebut, ada kalanya kita nggak tertarik dengan isu tersebut. Nah yang menarik adalah ini, kita lihat peak-peaknya. Kapan dia naik, kapan dia naik. Nah kami pelajari adalah ketika visibility tokoh besar muncul di situ, itu isunya langsung naik. Di sini Pak Jokowi hadir, di sini saudaranya Pak Jokowi datang, di sini nih Ibu Mega memberikan statement. Tinggi dia langsung, gitu. Nah yang di sini Pak Jokowi hadir di Polda dan dicecar 22 pertanyaan. Ini di posisi 22 tanggal 20 Mei. 20 Mei ini ya. Nah, yang tanggal ini 22 baru Barreskrim itu. Kita akan lihat slide berikutnya. Ini jadi bagaimana kami publik membaca berkelindannya tadi, Mas? Tadi berkelindannya kita lihat tadi online news ya. Tadi kan online news itu tanggal 1. Ya, ini kanal X nih. Pak Jokowi turun gunung, ini direspon luar biasa. Karena baru ngalamin sekarang ada mantan presiden yang
datang ke Polda. Oke, tapi Kurang lebih artinya seperti itu bisa kita baca positif negatif atau hanya direspon jumlah kuantitasnya Ini saja? jumlah kuantitas. Oke, baik. Ketika kita klik itu rata-rata didominasi oleh sentimen negatif. Begitu. Ya, terus kurang lebih sama. Lihat, ini tanggal 1 ya. Ini pada saat Ibu Mega ngomong kasih statement juga media online-nya naik, media kanal X-nya juga naik. Begitu. Terus tanggal 20 juga sama, tanggal 22 juga sama. Kenapa 24 ini secara media sosial turun drastis? Cekungnya jauh sekali, dalam sekali, Mas. Ya, jadi gini, di tanggal 22 itu orang ngalami shock frame. Oke, Jadi dengan ibaratnya keputusan. emosi itu langsung dibuang di hari itu. Oke. Gitu. Nah, jadi gini, nah ini, sorry saya lupa. Ini Mas, ini yang kalau kami bisa bilang, ini namanya isunya dijagain. Atau batas aman? Bisa kita sebut bukan. begitu? Ini ya? kan isu kan harusnya naik turun. Tapi ketika dia mau turun, ada yang jagain. Rata-rata dia di kisaran ini, 2000 mention. Jadi gini, konkretnya gini. Ini ada kelompok yang menjaga isu ini ya untuk tetap selalu muncul. Kurang lebih seperti itu. Oke. Tinggal motif kelompok itu apa? Itu yang bisa nanti dipertanyakan lebih lanjut. Jadi artinya kalau di 24 ini bisa saya baca sebagai kurva terbalik ya, ketika 22 pengumuman ini selesai tidak ada atau sangat menurun drastis begitu pembahasannya. Ya, jadi gini, di tanggal 22 Mei itu kan Barreskrim mengeluarkan statement. Ya, terus malah ramenya itu di medsos. Nah, sampai malam itu publik mengeluarkan respon sampai reaktifnya, habis gitu turun, lihat itu cuma beda 1 hari Mas, naik lagi dia. Gitu. Dan ini rata-rata di kisaran segini nih, 2000 mention. Oke. Gitu. Oke. Ya, 2000 mention maksudnya apa? Berarti ada kelompok yang sudah siap, ya kurang lebih kekuatan dia tuh itu kurang lebih sekitar segini 2000 mention. Gitu. Di situ kita bisa membaca tidak Mas Yan? Artinya mana yang berdasarkan ya memang warganet biasa atau kemudian seperti Anda katakan ada kelompok yang menjaga tadi. Seberapa itu bisa Jadi kita gini, kelompok petakan? di sini ini kan kalau di medsos sekarang itu ada influencer. Terus kedua ada akun media. Gitu. Terus ketiga itu ada akun-akun anonim atau robot. Oke. Nah, yang menarik di sini ini nggak hanya didominasi oleh influencer tapi juga akun-akun media Konvensional. konvensional dan mainstream. Gitu. Media sendiri itu pun juga ikut tertarik untuk mengupload postingan mereka, berita-berita terkait ijazah palsu itu di medsosnya mereka. Oke. Gitu. Oke. Artinya gini, ada news value di sini. Oke. Wajarnya gini, karena ini baru kali ini ada mantan presiden yang masuk di wilayah news value konflik dan isunya terkait dengan isu ijazah palsu. Oke, baik. Kita akan kembali pada slide pertama. Saya ingin kembali lihat data berdasarkan angkanya. Oke, 76,9 kurang lebih. Iya. Jadi artinya kalau dengan seperti ini, Anda tentu memantau bagaimana pola. Artinya cukupkah kemudian misalkan ya respon dari pihak Pak Jokowi itu bisa menurunkan nantinya, merubah sentimen seberapa itu? Jadi gini, sebaiknya pertama itu jangan Pak Jokowi reaktif, tapi Pak Jokowi responsif. Karena kalau Pak Jokowi terus reaktif pada isu ini akan terus menggelinding. Dan sayang kerja terlepas dari kelebihan dan kekurangan Pak Jokowi itu mantan presiden kita. Oke. Ya, kalau didominasi oleh asosiasi ijazah palsu, menurut saya itu sangat disayangkan. Pun sebetulnya kasus hukumnya berjalan Iya, apapun yang terjadi ya. Ini dua hal yang berbeda, Mas. Oke. Hukum dengan opini itu seringkali berbeda. Gitu. Kadang ditetapkan hukum itu tidak bersalah, secara opini itu bersalah. Gitu. Makanya harapannya ke depan tidak hanya fokus ke masalah hukum, tapi juga dirapikan juga di wilayah reputasi dan asosiasi. Oke. Ini menjadi data yang menarik tentunya. Kita tanyakan nanti kepada tim Pak Jokowi dan juga Mas Rosuryo bagaimana komentarnya terkait kalau dengan. Mas Rosuryo senyum-senyum aja dia kalau. Kita akan lihat nanti usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Siap. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan.
masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Ini masalah ijazah kendaraan bomba. Lalu bersama dia membawa ijazah itu dulu. Hasil ini ijazah saya. Itu Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan saya akan langsung menanyakan kepada Mas Rifai tentunya. Tadi data dari Drone dari Mas Yan mengatakan bahwa kerugiannya ada di Pak Jokowi. Proses hukum berjalan, persepsinya ternyata berbeda begitu Mas Rifai. Tanggapan Anda? Tapi paling tidak dengan paparan Pak Yan tadi justru membuktikan bahwa perbuatan fitnah dan pencemaran sempurna. Beliau betul-betul dirugikan nama baiknya dan ini bisa dibuktikan secara saintifik oleh teman-teman. Oke. Dan mungkin juga bisa juga nanti Pak Yan jadi saksi yang memberatkan di Polda, Pak. Oh, jadi artinya data tadi akan juga bisa Anda bisa gunakan digunakan begitu, bahwa Mas Anda? sempurna perbuatan ini, apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang selama ini mencemarkan bahkan memfitnah. Lalu tadi disinggung soal ini baru pertama kali, sebenarnya enggak, Pak SBY dulu pernah juga. Oke. Bahkan saat Presiden Saat turun ke menjabat, Polda kalau saya ingat. melapor. Ya. Tapi tidak seheboh ini. Betul. Kenapa? Karena memang kami curigai ini ada yang mengorkestrasi. Oke. Terbukti tadi ada yang menjaga opini sampai bertahan terus. Oke. Nah ini kan yang kita harapkan di Polda didalami betul. Kalau kemarin teman-teman minta didalami ijazah, sekarang kami dengan laporan kami juga kami ingin keadilan bagi Pak Jokowi juga diperhatikan. Artinya didalami betul secara saintifik. Siapa yang bermain apa, ini tujuannya apa, siapa di belakangnya, apa motifnya. Agar betul-betul juga bisa kita lihat bahwa ternyata kemajuan teknologi ini juga bisa digenerate sedemikian rupa untuk menghancurkan reputasi orang. Jadi artinya itu data tadi paling tidak, itu menguntungkan pihak Anda menurut Anda? Buat kami untuk secara hukum ini bisa menjadi sebuah pemberatan dan menjadi satu pemenuhan unsur. Walaupun kemudian ya hukum berjalan sendiri, persepsi ya akan berjalan sendiri nantinya. Betul, tentunya kalau Rifai. untuk persepsi kan memang bukan tugas kami ya. Mungkin ada sendiri tim humasnya Pak Jokowi ya untuk membangun kembali citranya. Tapi buat kami ini semuanya menarik. Oke. Apa yang dipaparkan oleh Pak Yani. Tapi Anda memiliki kecurigaan yang menjaga agar tetap ada di angka 2000-an tadi, itu adalah pihak yang kontra dengan Pak Jokowi? Iya dong, yang ingin menghancurkan reputasi beliau. Oke, kita tanyakan ya. Siap. Mas Yan, itu bisa kita baca atau tidak sebetulnya? Jadi gini, ada dua hal. Pertama itu bisa jadi karena memang kelompok tersebut konsisten membangun opini tersebut. Terus yang kedua bisa jadi memang kelompoknya sebetulnya biasa aja, cuma dia lihai mengorkestrasi. Sampai akhirnya tim lawan itu ikut gendangnya itu. Jadi mereka yang kontra atau mereka yang bersama dengan Pak Jokowi sebetulnya yang mencoba mengimbangi di angka 2000 tadi? Jadi gini, kalau dibuka itu isinya tadi yang saya katakan macam-macam Mas. Oke. Ada influencer itu orang yang kelihatan. Bang Rismon itu dia aktif juga di kanal X. Ya, jadi kita tahu oh ini akunnya Bang Rismon. Tapi juga ada akun-akun buzzer yang nggak kelihatan itu. Gitu. Biasanya kita kasih poin beda-beda. Nah, yang bahaya itu kan ketika akun media mainstream ikut posting, gitu terus akun-akun influencer yang kelihatan ikut posting, nah itu baru kita tandai betul. Ya. Nah, ketika ada isu dan itu terus saja, baik itu buzzer, baik itu media mainstream ikut ngeberitakan, ini kan sesuatu banget nih. Gitu. Karena kami datanya data tampak, bukan data di belakang data tersebut. Nah, kami baru bilang ini ada kecurigaan, ada kelompok yang bermain. Tapi memetakan itu bisa ya? Memetakan siapa akunnya, media yang ini bisa. Artinya mengkelompokkan dan kategorisasi siapa dengan siapa itu? Jadi itu ada kategori akun media, ada aktor, ada influencer, terakhir jargon. Oke. Jargon itu apa? Ijazah palsu. Kenapa nggak bangun misalkan hashtag ijazah asli? Gitu. Oke, ya, jadi ketika ada momen terakhir itu. Gitu. Jadi tagline itu yang kemudian asosiatif begitu ya? Iya, itu yang terjadi. Iya, Mas Roy, komentar Anda? Iya, jadi ini juga termasuk kalau ada pepatah sederhana, buruk muka cermin dibelah. Kalau kita lihat tadi, ya grade meninggi itu tadi, yang paling tinggi tadi apa? Misalnya ketika Pak Jokowi datang lapor sendiri, lah itu langsung buruk anunya. Terus kemudian ketika dia mengemukakan hati-hati loh atau ini sebenarnya saya sudah kelihatannya sih wise, kelihatannya saya sudah tapi ini ya saya menyesal gitu. Kelihatannya kata-kata, tapi itu kata-kata dalam bahasa Jawa itu namanya lamis.
Lamis tuh Apa maunya di bahasa belok Indonesia, kanan, Bang? Mhm. tapi sebenarnya dia mau melakukan hantam kiri. Oke. Dan itu semua orang Indonesia udah mengerti itu. Karena udah terkenal itu. Sein kiri belok kanan. Nah, itu langsung buruk citranya. Oke. Gitu loh. Kalau beliau melakukan yang lebih negarawanan, ya kenegarawanannya muncul gitu, atau mungkin keterbukaannya juga muncul dari awal menunjukkan ijazahnya, selesai malah. Oke. Jadi ini menurut saya ya akibat sendiri. Hmm. Gitu loh. Itu yang Oke. terjadi. Tapi kalau tadi Bang Rifai mengatakan Oh iya, Bu. itu akan bisa Boleh. menjadi contoh mutlak bahwa Contoh itu mutlak dan beliau akan sangat menjelekkan nama, pencemaran nama baik. diuntungkan dan kemudian akan manfaatkan tuh hak dari lawyer ya. Itu saya kira tuh sah-sah saja. Tapi sah juga bagi masyarakat untuk kemudian memotret. Wah, ternyata begini toh. Waduh, ternyata seperti tadi Pak Yan menyampaikan justru turun kelas gitu. Oke. Udah turun kelas tuh ya ngedrop nilainya gitu loh. Terus nanti misalnya nanti ada isu lain misalnya ya, sedikit saya loncat. Misalnya nanti ketika politik ya, dia akan menggantikan sebagai ketua partai anaknya. Oke. Udah itu pasti trending lagi, kebo nyusu gudel gitu. Nanti trending Itu hal yang lain. hal yang lain, tapi Oke. itu akan sama lagi dengan ini gitu loh. Karena politisasi itu sulit dihindarkan, maksudnya bukan orang politik lagi. Tapi saya melihat ya, apa yang kami kerjakan itu sebenarnya hal-hal yang sangat-sangat ilmiah dan pure science. Tapi kemudian mungkin saya setuju Pak ya, nggak apa-apa disampaikan aja siapa-siapa yang numpang. Jangan-jangan yang memang menjaga itu adalah para buzzer-buzzer mereka itu. Oke, Ya, karena baik. itu muncul, mereka itu selalu muncul dan selalu menjelek-jelekan, selalu ada nama lah, gitu. Oke. Ada Buzzer Nusantara lah, apalah gitu. Mas Yan, jadi artinya dengan satu tren tadi ya, kita lihat 61% negatif, seberapa itu akan bisa bergulir ke yang lain, singkat saja? Nggak bergulir maksudnya ke Ke isu yang lain, akan orang juga menggunakan persepsi yang sama, atau setiap kasus akan punya cara pandang sendiri dari netizen? Jadi gini, khusus Pak Jokowi itu karena beliau itu mantan presiden, makanya engagement publik terhadap Pak Jokowi itu tinggi. Oke. Nah, kedua, ketika nanti isu ini terus bergulir, ini akan kena ke kanan kirinya. Gitu. Masih ingat sebelum isu ini ada isu yang namanya pemakzulan Gibran. Itu juga sebetulnya cukup besar. Makanya sebetulnya kan isu ijazah Pak Jokowi ini menyumbang positif apa negatif sebetulnya. Itu yang harus jadi tanda tanya. Ini secara opini ya Bang, bukan secara hukum gitu. Harapannya sih nanti kan ada hasil apa akhirnya, yaitu pada saat putusan. Nah, ketika putusan itu jangan cuma persiapkan secara hukum Bang. Secara opini itu harus kuat. Oke. Pra, saat, pasca. Tapi katanya Bang Gitu. Rifai timnya berbeda ya. Ya, Hanya ya. hukum saja ya. Oke. Abang bisik-bisik lah kalau mereka. Oh iya. Siap Bang. Oke, kita akan melangkah ke apa yang kemudian akan dilakukan setelah ini. Karena proses hukum di Polda Metro Jaya masih berjalan, Mas Roy dan teman-teman juga ke Komnas HAM. Kita akan dengarkan bersama terlebih dahulu statement dari Pak Joko Widodo pasca di Barreskrim berikut ini. Sampaikan ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Oke, statement yang menarik. Kasihan, sedih, tapi keterlaluan. Apa yang bisa dimaknai, Bang Rifai? Ya, memang bagaimanapun juga apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah upaya beliau untuk mengupayakan keadilan dalam memulihkan martabat dan nama baiknya. Karena memang ini kan isu sudah cukup lama, ya, up and down. Kami juga sudah menangani sejak 2 tahun yang lalu. Beliau sendiri juga sudah lengser, sudah mau ngomong cucu dalam kehidupan sosial gitu ya. Tapi ternyata semakin kesini semakin diseret. Dan sebenarnya dimulai dari teman-teman TPUA. Di akhir tahun 2024 dibuat laporan di Barreskrim. Dan ternyata terus isunya menjadi snowball. Sehingga mau tidak mau Pak Jokowi waktu itu berkonsultasi sama dengan kami bagaimana cara memulihkan, ya salah satunya karena kami orang hukum ya. Kami melihat bahwa memang salah satu salurannya adalah kita melaporkan
terkait dengan objek-objek yang selama ini muncul di sosial media untuk kita dalami lebih lanjut. Oke. Ada apa nih sebenarnya? Oke. Nah, jadi di satu sisi memang sebenarnya kami sejak 2 tahun yang lalu juga sudah mendiskusikan ini dengan Pak Jokowi. Coba Pak Jokowi bilang, udahlah kalau bikin saya hukum, saya jadi presiden itu dipikirnya polisi bisa diatur-atur. Oke, baik. Dan saya nggak mau lah berkonflik dengan mereka. Jadi artinya di pengadilan yang seperti kata Pak Jokowi tadi, itu akan membuka semuanya seharusnya nanti harapannya Pak Jokowi. Tadi kan yang disampaikan Pak Jokowi, misalnya kalau yang Polda ini berlanjut ya, dan sampai diminta pertanggungjawaban para tersangka nantinya, tentunya Pak Jokowi harus hadir juga sebagai saksi korban. Dan di situ beliau akan membawa ijazah asli untuk ditunjukkan. Oke, ditunjukkan ke hakim dan pengadilan atau ke publik juga akan bisa melihat? Di dalam proses peradilan, tapi kan peradilan terbuka untuk umum, jadi Oke. bisa di-shoot. Oke. Untuk apa namanya, dan publik bisa mengikuti. Oke. Tapi saya mau sedikit menanggapi soal, Singkat saja, Bang. ya, melihat dengan mata. Menurut saya kan ini juga tidak linear dengan kemampuan mata itu kan terbatas. Saya kasih lihat sekarang aja sebuah mata uang gitu ya, dolar misalnya. Kan you tidak bisa bilang ini asli atau tidak asli. Karena sekilas. Harus ke lab. Oke. Nah sekarang lab sudah ada, kembali lagi harus dilihat secara mata. Jadi kita juga kalau diikutin terus gendangnya kadang mau sampai kapan? Oke. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Saya garis bawah di Sementara situ. kita ingin kegaduhan ini segera selesai. Oke, Mas Roy, komentar Anda. Jadi menarik kalau itu dilihat dengan mata, iya, cuman mata orang Indonesia itu kan pinter-pinter gitu loh. Jadi jangan meragukan mata orang Indonesia lah Pak Rifai. Jangan meragukan netizen. Ya gitu. Kenapa? Karena netizen melihat postingannya si Dian Sandi itu langsung bisa menganalisis gitu loh. Gitu. Bukan hanya saya, bukan hanya Dr. Rismond, tapi juga banyak pakar-pakar ITB ini, ada yang pakar wanita, ada yang cowok juga banyak kelompok, teman-teman UGM juga siap, mereka juga akan meneruskan penelitian ini kalau misalnya terjadi sesuatu pada saya atau pada Dr. Rismond atau pada Dr. Rifa. Itu sudah siap mereka. Jadi mereka tuh bisa benar-benar tahu oh ini sebenarnya ya atau, dan ini terkesan konferensi pers kemarin yang dilakukan oleh Pak Bareskrim itu malah menutupi ini gitu loh. Oke. Coba kalau itu misalnya sekali lagi, misalnya itu ditunjukkan saja langsung dan digelar sebagaimana UGM. Ini sudah 2 kali nih. Oke, UGM tidak melakukan penggelaran itu, kemudian Mabes Polri juga tidak melakukan penggelaran itu, sehingga semakin nampak semakin tinggi, apalagi dengan statement-statement yang sen kiri belok kanan tadi. Oke, Mas Roy. Tapi kalau kemudian Bang Rifai tadi mengatakan ya kalau bergulir di Polda Metro Jaya dan akan ke pengadilan begitu, artinya semua akan clear dong, akan dibuka Pak Jokowi menunjukkan kepada hakim dan pengadilan. Kalau begitu nyatanya di pengadilan Solo itu sudah ditunggu, nggak datang juga. Oke. Padahal itu pengadilan juga kan. Jadi kan nggak menghormati pengadilan. Gitu. Jadi Anda ya kalau proyeksi atau mengira-ngira nanti tidak akan kemudian Pak Jokowi datang dan tadi Bang Rifai mengatakan ya harus dibersihkan dong. namanya. Sudah dijawab dulu Mas Bram. Apa? Ya itu tadi. Ya, Kalau menurut kira-kira. Anda, saya menanyakan penggambaran Anda tentunya Mas Ya, Roy. tunggu saja nanti masyarakat akan bisa menilai. Karena udah berkali-kali ada di Solo, di mediasi, nyatanya di deadlock-kan. Padahal hari yang sama, oke lah, mediasi pertama Pak Jokowi lagi tidak ada di Indonesia, lagi ada di lagi ada pemakaman Vatikan. Ya, kemudian yang kedua tuh dia ada di Solo, ada di kota Solo, tapi malah menerima tamu penyanyi. Ya. Oke. Mediasi yang ketiga juga masih ada di Baik. Solo, tapi menerima tamu yang lain. Jadi artinya kan publik juga menilai ini gitu loh. Gitu. Saya sih sekali lagi, saya sebenarnya tidak berkepentingan sampai jauh ke politik ini. Yang saya kepentingan adalah kejujuran ketika kami memaparkan hasil fakta, Oke. hasil ilmiah, sains, itu hasilnya begini. Baik. Dan ini sebenarnya adalah satu spesies yang berbeda antara fake or not fake di ilmu pengetahuan atau match and match ilmu pengetahuan dengan yang hukum. Tapi ini mau diadukan, ya sudah silakan saja. Oke, kami dapat poin Anda. Pak Susno, jadi artinya pengadilan nanti akan bisa menentukan terakhir? Iya, kita dengar ya, kasihan, kemudian keterlaluan, kita tunggu sampai di pengadilan. Jadi artinya ini sampai ke pengadilan. Nah, yang mana yang sampai pengadilan? Satu yang ada di Polda Metro. Kalau yang di Bareskrim kan sudah berhenti nih. Selesai penyelidikan. Nah, di Polda Metro tadi betul kita harapkan nanti publik akan melihat ijazah itu, karena ini peradilan pidana kan itu tentunya menjadi barang bukti ya. Menjadi barang bukti, hasil laboratorium juga akan dibacakan secara lengkap gitu. Jadi pembandingnya itu ijazah siapa, kemudian saksinya siapa, yang disebutkan 30 dan sebagainya tadi mungkin diambil take over oleh Polda Metro, diperiksa ulang untuk saksi dalam kasus pencemaran nama baik dan IT. Oke. Dan di antara sekian banyak laporan tadi ada pasalnya banyak sekali kan. Baik. Yang mana yang akan diambil pencemaran nama baik dengan menggunakan bukti tadi yang merugikan tadi, terbukti merugikan. Data Tapi masian ya. dalam hal fakta itu kan merugikan secara
nama Baik. baik dia Oke, hancur. oke. Tapi secara hukum kata beliau itu menguntungkan untuk pembuktian bahwa namanya betul cemar gitu kan. Pak Susno, tapi sebetulnya ketika penyelidikannya ada di Barreskrim, apakah Polda Metro bisa menggunakan data yang sama? Ini pertanyaan awam saya. Oke. Atau harus mengulang lagi begitu, Pak? Harus diulang karena penyelidikan itu non pro justisia, Oke. bukan untuk pengadilan. Nah, ini, betul. Mhm. Jadi dalam penyelidikan misalnya seseorang diperiksa diminta keterangan, dia itu fungsinya tidak ada pro justisia, tapi kalau berita acara penyidikan itu pro justisia. Karena sudah naik ke penyidikan Iya. begitu ya. Oke. Jadi, nah saya tidak tahu apakah berita acara laboratorium itu berita acara penyelidikan atau berita acara penyidikan. Mhm. Kalau untuk kepentingan penyidikan dia pro justisia. Tetapi kapan proses ini ditingkatkan menjadi penyidikan? Kan belum kan? Itu menjadi Ya. pertanyaan baru ini nanti ya. Hati-hati karena Oke. ini nanti akan digugat oleh pengacara, misalnya hasil lab di take over untuk menjadi barang bukti atau alat bukti di Polda Metro Jaya. Mhm. Publik akan bertanya, ini kan penyelidikan, Oke. tidak pro justisia. Yang pro justisia pada tahap penyidikan, Baik. termasuk saksi-saksi. Mhm. Juga harus diperiksa ulang saksi penyidikan. Termasuk mungkin 39 saksi yang disebutkan di Barreskrim tadi Tidak begitu ya? bisa, Oke. karena itu kan saksi penyelidikan. Oke, beda tahap, beda Beda tingkat. tahap dan Mhm. judul berita acaranya nggak ada pro justisia. Baik. Tapi kalau sudah ditulis pro justisia, berarti mereka tidak bisa katakan penghentian penyelidikan, Oke. tapi penghentian penyidikan. Oke. Kapan SPDP-nya dibuat ke jaksa? Mhm. Kan kalau penyidikan harus ada surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Baik. Maka segala yang dilakukan di sini ada upaya paksa, Baik. ada sanksi hukumnya. Oke. Oke. Nah, Jadi kita akan lihat bagaimana kemudian proses di Polda Metro Jaya akan berjalan begitu ya. Usai jeda kami masih akan melanjutkan dari keempat narasumber yang di studio. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus. Kalau saya sih sebagai masyarakat ya ngikutin berita aja ya, mudah-mudahan beritanya nggak semakin meluas, yang penting Indonesia semakin damai aja sih. Nggak perlu ngurusin ijazah-ijazah kayak gitu lah. Kalau menurut saya sih nggak tahu juga. Berarti bagus dong, kagak ada isu-isu yang apa, lejak. Ya berarti Jokowi bener, ijazahnya iya bagus kalau gitu mah. Jadi nggak ada isu-isu yang aneh-aneh. Tapi menurut Abang sendiri kira-kira Jokowi ijazah Jokowi palsu atau asli? Menurut Abang? Kalau menurut saya sih emang asli sih bang. Iya. Tanggapannya ya semoga isu-isu yang kayak gitu nggak makin melebar lagi sih. Kalau misalkan kan kemarin katanya itu palsu tapi ternyata asli katanya, udah ada maksudnya bentuk aslinya. Jadi jangan digoreng lagi lah buat hal-hal yang lain-lain lagi gitu. Tapi menurut Ojek sendiri itu ijazah palsu apa asli? Ya asli aja sih harusnya ya. Masa ya tapi nggak tahu ya kalau dibalik itu semua tapi positif tingginya itu asli sih. Ya Sebenarnya sih kalau misalnya asli ataupun palsu sih urusannya Jokowi ya. Tapi kalau misalnya gini kayak ngapain sih ngurusin presiden gitu, bekas-bekas presiden gitu kan. Kita seleksi jadi itu presiden juga kan pasti kan kayak ada tahap-tahapnya juga kan. Terus juga udah lah ngapain gitu ngurus-ngurusin hal-hal yang ini begini gitu. Mbak namanya siapa? Dinda. Mbak Dinda kalau boleh tahu, kalau menurut Mbak pribadi, ijazah Jokowi asli apa palsu? Asli kan kayak ada bukti-buktinya juga dari kampusnya juga. Dan itu tadi beragam tanggapan masyarakat terkait dengan isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada narasumber Mas Roy Suryo, Mas Yan Kurniawan, ada Pak Susno Duaji dan Bang Rifai Kusuma Negara. Terima kasih. Kita masih akan bertemu kembali di minggu depan. Saya Bram Herlambang, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.